Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Berisik, berbagi informasi sains asik. Pada episode ketiga, baru dua, kita kembali lagi setelah kurang lebih agak lama ya. Ini jedanya dari episode kedua Berisik. Setelah beberapa pekan yang lalu, itu ada banyak kesibukan. Jadi kembali lagi ketemu saya, Aldino, guru biologi, fisika, dan mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa saya ampu. Dan saya akan membagikan informasi sains yang menarik yang berasal dari pemikiran saya setelah membaca-baca selama bertahun-tahun mempelajari ilmu alam gitu kan, dan saya menemukan fakta-fakta menarik atau ya yang unik lah yang akan saya bagikan. Pada tema kali ini akan membahas tentang pengertian bernapas atau pernafasan ya, bernafas itu seperti apa sih? Kita sudah sering melakukannya ya, bahkan otomatis kita nggak mungkin nyetop tiba-tiba, napas berhenti dong, ya, meninggal nanti atau pingsan ya. Jadi dan ini pun berlaku di semua makhluk hidup ya, manusia, hewan, tumbuhan itu kan, bakteri, terus jamur dan lain-lain. Pokoknya makhluk hidup itu adalah punya ciri-ciri yaitu bernapas. Oke, kita langsung masuk saja kepada materi yaitu tentang pernapasan. Saya akan share screen. Oke. Ini adalah barusan saya googling yaitu adalah pengertian bernapas ya di Google ya. Oke, kita lihat di sahabat kita semua kalau ngerjain tugas Brandly. Oke, kita lihat pernapasan itu apa sih pengertiannya gitu kan. Oke, kita lihat jawabannya adalah bernafas adalah proses mengambil udara, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Tujuan bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Lah, energi dikeluarkan kok menghasilkan lagi. Lah, ini aja udah agak aneh ya. Terus oke lah ya. Bernafas atau respirasi merupakan pemecahan senyawa organik glukosa menjadi senyawa anorganik. Apalagi ini, oke lah. Kita sering melihat pengertian yang standar ya atau yang umum ya, yaitu yang di awal-awal ini yaitu proses mengambil udara, oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, khusus manusia dan hewan. Kalau tumbuhan berbeda karena tumbuhan menghirupnya karbon dioksida, ngeluarinnya oksigen, makanya dunia bisa seimbang alias manusia dapat oksigen dari tumbuhan, tumbuhan dapat CO2 atau karbon dioksida dari manusia dan hewan. Jadi imbang ya, tumbuhan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan manusia, manusia membuang sesuatu yang dibutuhkan oleh hewan. Oke, kita lihat lagi di website ya, ciri-ciri makhluk hidup, pengertian bernapas itu kan. Oke, secara sederhana bernapas adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Kita lihat lagi di Wikipedia, ensiklopedia bebas, rujukan banyak orang ya kalau nyari-nyari sesuatu pengertian. Pernapasan atau ventilasi sekarang. Kalau tadi respirasi, sekarang ventilasi. Proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Oke, secara umum pernapasan adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, kita semua tahu ya, makhluk hidup tinggal di bumi. Dan hanya bumilah yang saat ini menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Walaupun memang sudah ada penelitian nyari-nyari planet lain gitu kan, siapa tahu bumi bakal terjadi sesuatu akhirnya pindah planet gitu. Tapi kan belum ketemu gitu kan. Cuma tanda-tanda minim ya, cuma ada air, tapi belum benar-benar real. Kita lihat sekarang, bumi kenapa kok ada bisa dihidupi atau bisa ditinggali oleh makhluk hidup karena adanya lapisan atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti bumi sehingga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, menyediakan udara untuk makhluk hidup. Oke, kita sekarang lihat ya. Komposisi udara atmosfer gitu kan. Oke, artinya udara di sekitar kita itu apa saja sih gitu kan. Nah, oke, kita ada di kita lihat di Edukasi Kompas, Atmosfer di Pedia Ilmu dan Wikipedia. Oke, kita sekarang lihat ya, tadi kan bernapas nih. Kita kan bernapas kan enjoy aja atau menghirup udara, tapi pengertiannya menghirup oksigen ya. Nah, tapi ini yang menjadi terngiang-ngiang di kepala saya gitu kan. Ketika udah mempelajari biologi atau ilmu biologi yang lingkungan ya, saya mengetahui bahwa lapisan udara di bumi itu ada berbagai jenis gas
Tidak hanya O2 dan CO2 saja yang tadi dihirup dan dilepaskan oleh tubuh gitu kan. Dan bahkan kita lihat sekarang di Wikipedia, oke, atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi. Lalu oke, dan ini dia. Ini adalah komposisi atmosfer ya, yaitu atmosfer mengandung campuran gas-gas yang lebih dikenal dengan nama udara dan menutupi seluruh permukaan bumi. Campuran gas-gas ini menyatakan komposisi dari atmosfer bumi. Atmosfer tersusun dari komposisi nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida serta gas-gas lainnya. Oke, oksigen dan karbon dioksida ada ya di bumi ini ya, di atmosfer ya. Yang kita hirup tadi apa? Oksigen. Yang dikeluarkan karbon dioksida. Kita lihat sekarang komposisinya. Yang paling banyak adalah nitrogen, yaitu 78%. Berarti mayoritas udara yang kita hirup itu harusnya adalah nitrogen. Ini yang terngiang-ngiang di kepala saya. Jadi gini, ketika bernapas apa hidung kita itu bisa sensitif membedakan, kita hirup nih, srep. Kita hirup nih, masuk nih udara. Nah, apakah rambut hidung dan seluruh selaput-selaput hidung ini bakal ada blokir alias yang boleh masuk hanya oksigen. Nanti kalau keluar yang boleh keluar hanya CO2. Saya berpikir gitu, padahal sekali hirup udara kan mayoritas nitrogen. Berarti kan harusnya kita juga terhirup dong nitrogen gitu kan. Sehingga harusnya bernapas itu menghirup udara di atmosfer gitu kan. Maksudnya ya jangan-jangan nitrogen itu ikut ke dalam tubuh kita gitu. CO2 pun juga sama, itu terhirup juga karena ya walaupun cuma 0,03%, tapi kan peluangnya kecil sekali kalau karbon dioksida gitu kan. Kalau oksigen masih ya agak besar ya karena dia 21%. Bayangin 78% nitrogen sama oksigen yang 21% itu 7:2. Bahkan 78 ya, hampir 8:2, 4:1. Sekali hirup gini, apakah hidung kita itu sama paru-paru itu, nitrogen nggak boleh masuk kita. Kita yang masuk cuma oksigen doang dan yang ngeluarin cuma CO2 atau karbon dioksida gitu kan. Lah jadi pengertian bernapas ini apa sebenarnya? Kalau misalkan kita ini hidup di dunia, hidup di bumi, itu ada berbagai macam gas dan mayoritas gasnya pun nitrogen. Walaupun memang ya keperluan tubuh itu adalah oksigen saja gitu kan. Dan kebetulan CO2 itu adalah gas buangan yang hasil dari metabolisme atau proses dalam tubuh. Jadi ini yang harus diubah ini yang mana nih? Pengertian pernapasan atau lebih dijelaskan lagi bahwa bernapas itu tidak sesimpel itu ya. Maksudnya saya akhirnya kepikir-pikir juga. Kita ini yang orang yang sehat ya, alhamdulillah kita dikarunia kesehatan itu biasanya kita bisa menghirup udara senyaman-nyaman kita ya. Kita nggak perlu untuk yang beli tabung oksigen. Kalau orang sakit itu kan ada yang sampai dipakai masker yang isinya tabung oksigen dan itu harganya sekian itu tabung oksigen. Lah saya mikir, lah oksigen kok dijual? Padahal oksigen kan ada di udara bebas itu karena ini kalau ngomonginnya syariah itu adalah ya kita harus bersyukur. Tuhan Allah memberikan semua udara itu gratis. Kalau sakit kita bayar itu kan. Jadi karena harus beli di rumah sakit, beli di ya penjual tabung oksigen tersebut itu karena kemungkinan besar oksigen yang ada di tabung itu adalah oksigen murni yang mana udara bebas ini sudah disaring betul-betul sehingga yang sisa hanya oksigen saja dan dimasukkan ke tabung tersebut sehingga itu udaranya murni pure oksigen dan segar sekali memang. Memang beda sih udara yang full oksigen murni itu kan kayak ada adem-ademnya atau dingin-dinginnya gitu kan. Nah, sedangkan udara kita normal kan ya kadang bau-bau asap, kadang kecampur udara bebas, kadang sejuk di pegunungan, kadang panas di perkotaan, nah, kadang udaranya ya itu kan memang campuran gitu ya. Dan memang mayoritas nitrogen loh padahal. Sedangkan kita nggak butuh-butuh amat sama nitrogen, yang utama apa? Oksigen. Dan lagi nanti seterusnya oksigen nanti diperlukan untuk memecah makanan gitu kan, alias mengolah makanan yang sudah kita makan dan itu adalah proses yang mana masuk ke bab metabolisme kalau dalam biologi. Oke, berarti itu ya. Pengertian pernapasan jadi apa sekarang ini? Menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Tapi apakah iya hidung kita itu punya antivirus atau anti blokiran nggak boleh masuk nitrogen? Berarti kan sebenarnya intinya memasukkan udara saja dan mengeluarkan udara gitu kan. Ya oke lah. Yang diperlukan memang oksigen itu kan. Yang dikeluarkan yang nggak diperlukan memang CO2 lah. Terus nitrogen ini di mana fungsinya?
keluar masuk apa tetap di dalam atau nggak dimasukin atau gimana? Atau tertahan di rambut hidung gitu kan. Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut untuk membedah lagi arti pernapasan ya. Dan memang seluk-beluk pernapasan mungkin masih lebih jauh lagi ketika dibedah di ilmu biologi. Namun setidaknya ini menjadi tambahan wawasan bahwa bernapas atau pernapasan itu memang menghirup oksigen, tapi di dunia kita ini udara bebas itu ternyata yang lebih banyak adalah nitrogen ya. Padahal kalau kalian tahu nitrogen itu yang paling gampang di mana? Oke, di tambal ban ya. Biasanya kalau kalian tahu ada tambal ban nitrogen gitu kan. Kok tambal ban apa? Isi udara. Jadi kalau ban kempes itu ngisinya ada yang beda pokoknya. Jadi yang biasa kan nggak nitrogen itu kan. Nah ini ya isi ban nitrogen di SPBU ada, terus nggak tahu ini bedanya apa. Nitrogen yang ban kayaknya lebih sehat, katanya lebih lebih lama di bannya. Padahal nitrogen ini banyak ya, ternyata ada tarifnya juga lah. Padahal di sekitar kita ini mayoritas nitrogen gitu kan. Dan nitrogen ya nggak cuma dibuat penapas ya, nitrogen ya banyak manfaatnya juga untuk kesuburan tanah, dan terutama yang kesuburan tanah dan tumbuhan dan sebagainya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, yang sudah menyempatkan waktu menonton informasi sains asik dan menyenangkan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada saran tentang topik apa yang ingin dibahas tentang sains, teknologi mungkin ya, karena sains dekat dengan teknologi, sampaikan di kolom komentar maupun di sosial media saya yang tersedia di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sains dan mari kita terus menyebarkan konten-konten positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.